Alhamdulillah baik Ibu. Di mana ini posisinya? Di sekolah apa di rumah, Bu? Di rumah Ibu, nggak Bu ke Is, sekolah. ngajarnya jam berapa nih? Ngajarnya saya jadwalnya hari Jumat Bu kalau pikir di MA. Oh, berarti sekarang lagi jam kosong ya, Bu? Iya, di RA sih seharusnya Bu. Cuman ada Oh, guru-guru gitu. yang lain. Iya. Baik, Bu Iis, sudah disiapkan apa saja ini yang disiapkan, Bu? Kalau untuk persiapannya mungkin sama dengan yang lain ya Bu, mempersiapkan materi sama kisi-kisi yang dari Ibu kirimkan semalam, Iya, baca-baca. berarti udah siap nih. Baik, Bu Mudah-mudahan Iis. alhamdulillah. Iya Bu. Eh, coba dilihat di situ kisi-kisi. Ya, Sudah dibuka? sudah Bu. Nah, terakhir pertanyaan dari Pak Ibnu Salam. Apa tadi? Terakhir, Terakhir. kalau terakhir, eh, kalau nggak salah Pak Ibnu tuh baru sampai nomor 2, kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Iya, Kalau nggak yang salah sesudah itu berarti. oh Sesudah itu iya, mangga. Sesudah itu mangga dibacakan dulu soalnya. iya. Bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator? Kalau untuk pengembangan RPP supaya masuk ke ranah HOTS, kita ambilnya dari taksonomi belum ya Bu. Kita mulai dari IPK-nya mengambil dari C4 sampai C6. Dimulai dari menganalisis untuk C4, kemudian untuk C5 mengevaluasi, kemudian untuk C6 itu mencipta. Nah, bisa dikembangkan lagi untuk IPK-nya itu bisa dilihat dari kesesuaian materi dari kompetensi dasar, Bu. Jadi nanti setelah kompetensi dasar diturunkan menjadi IPK. Nah, nanti dari IPK dilihat menggunakan kata kerja operasional yang sudah ditentukan. Kemudian nanti diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nanti bisa berbasis HOTS asalkan diambil dari C4 sampai C6. Mungkin itu, Bu. RPP yang ditampilkan pakai RPP apa, Bu? Kalau RPP yang saya gunakan menggunakan model PBL, Bu. Sama dengan Pak Ibnu, iya. Baik, materinya apa, Bu Is? Materinya tentang hudud dan hikmahnya. Sebetulnya banyak, cuman yang di dalam materi PBL di RPP tersebut saya membahas had mencuri sama merampok, Bu. Tujuan pembelajarannya bagaimana, Bu Is? Tujuan pembelajarannya untuk contohnya seperti karena mengacu ke tujuan pembelajaran ABCD ya Bu, ada audience, ada behavior, seperti melalui gambar atau melalui metode diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan ketentuan HAD dengan baik dan benar, seperti itu. Salah satu tujuannya seperti itu, Bu, yang ada di RPP saya. Untuk nilainya bagaimana, Bu? Kenapa, Bu? Penilaiannya Oh, bagaimana? untuk penilaiannya mungkin dari segi aspek pengetahuan sama membuat soal dari PG sama esai. Cuman kalau untuk dari keterampilan karena ada karena modelnya apa PBL, jadi rubrik penilaiannya saya mengambil penilaian kinerja Bu per kelompok untuk presentasi ke depan. Seperti itu Bu. Ibu, Ya Bu. pakai dalil apa yang diambil, Bu? Surat apa dalam Pakai materi itu? dalil Quran surat Al-Maidah ayat 38 Bu, tentang had mencuri. Bisa dibacakan, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim.
Artinya, adapun orang laki-laki ataupun seorang perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka yang lakukan dan sebagai dari siksaan Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, Bu. Baik, ketika menyampaikan materi ini, Bu, ada suruhan siswa untuk menghafal tidak, Bu? Kalau untuk menghafal, saya tidak ada, Bu. Kalau untuk membaca, iya. Tapi kalau untuk menghafal, tidak. Karena memang saya mengambil IPK-nya tuh mulai dari C4 ya, Bu, menganalisis, mulai menyimpulkan sama menjelaskan. Jadi untuk menghafal, untuk sementara di bab ini sama di RPP ini tidak ada menghafal. Jadi nanti jatuhnya ke tugas diskusi per kelompok, Bu. Sama per orang juga ada. Bu sudah mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi, Bu? Critical thinking mungkin critical thinking itu adanya di ketika di PBL itu ada, Bu, di apa ya? Kalau nggak salah ketika penyajian, Bu, ketika membuat penyelesaian masalah sama ketika menyampaikan permasalahan di kelas, di depan kelas saat presentasi. Perintahnya bagaimana, Bu? Perintahnya sesuai dengan di LKPD, saya menyuruh mereka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dikaitkan dengan seorang koruptor yang mencuri uang negara. Nah, itu apakah sudah hukuman yang paling tepat itu apakah ada selain hukuman had gitu, Bu. Kemudian dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia, karena memang kan hukum di Indonesia sama yang beraturan di Islam ini bertolak belakang, seperti itu, Bu. Jadi bagaimana cara siswa tersebut bisa mencari masalah sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, dibantu dari materi yang ada di LKPD sama searching-searching di internet gitu, Bu. Cara mengembangkan materinya gimana, Bu? Cara mengembangkan materi yang ada di kurikulum atau di LKPD itu saya mengacu ke 4 bagian ya, Bu, yang ada faktual, fakta, konsep, prosedur, sama metakognitif, Bu. Jadi supaya lebih mendetail seperti itu, Bu. Kalau untuk fakta, misalkan dilihat dari sesuatu yang memang betul-betul terjadi dan dirasakan oleh panca indera, Bu. Seperti hal-hal itu kan koruptor memang terjadi di dunia nyata ya, Bu. Kemudian kalau untuk konsep itu dituliskan atau dijelaskan atau disebutkan berupa pengertian-pengertian seperti rukun dan syarat dalam materi. Kalau dari prosedur itu langkah-langkah, misalkan kalau dikaitkan dengan materi yang punya saya, dikaitkan dengan hudud, dengan hudud itu langkah-langkah, misalkan bagaimana jika seseorang mencuri. Nah, itu langkah prosedur seorang hakim dalam menentukan hukuman itu seperti apa. Apakah langsung dipotong tangan dua-duanya atau seperti apa. Kalau metakognitif itu berupa kesadaran secara langsung, seperti kalau dikaitkan dengan dengan tema hudud yang saya bahas ini, dikaitkan dengan hikmah-hikmahnya, seperti hikmahnya diberlakukan hukuman had bagi pencuri dan perampok itu seperti apa, yang nantinya akan membuat timbul kesadaran rasa takut atau jerak terhadap orang yang termasuk juga peserta didik yang belajar gitu, Bu, karena mencuri itu hadnya dipotong tangan, jadi timbul kesadaran rasa takut gitu dari hikmah tersebut. Terima kasih, Bu Is. Media pembelajarannya digunakan apa, Bu? Media pembelajarannya saya video, Bu. Video sama PPT sama gambar-gambar. Oke. Baik, Bu Is. Iya, Bu. Saya minta buka Al-Quran. Iya, Bu. Yang berkaitan dengan materi Ibu. Selain tadi yang sudah dibacakan. Selain tadi, bentar, Bu. Ya, selain tadi dalil yang sudah dibacakan, selain itu. Oh iya. Iya. Bu ya. Insya Allah masih banyak di Al-Quran itu yang berkaitan dengan hudud. Iya.
walahum fil akhirati azabun azim. Ini masih sama surat Al-Maidah Bu ayat 33 yang artinya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian ini kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang sangat besar. Nah, ini bisa dikaitkan juga dengan kejahatan merampok sama mencuri ya Bu, hampir sama. Walaupun di sini banyak ada disalib, kemudian diasingkan, itu juga termasuk had. Kalau disalib itu biasanya bagi seorang bugot ya Bu, seorang bugot yang memberontak sebuah pemerintahan. Kalau disalib juga ini ada di bab perampok juga. Had perampok itu jika seorang perampok tersebut mengambil harta atau hak orang lain kemudian disertai dengan pembunuhan. Seperti itu, karena perampok ada dua kejahatan. Yang pertama mencuri hak atau harta orang lain, kemudian jika dibarengi dengan kejahatan yang lain seperti menganiaya atau pembunuhan itu jadi double lagi kalau dalam Islam seperti itu Bu. Jadi ditambah kisos juga. Jadi medianya Ibu ambil dari PPT juga ya, Bu ya? Dari video juga ada. Video ada. Baik, karena ini tingkat alia ya. Iya, Bu. Mungkin persiapannya harus lebih banyak lagi ya. Biasanya kalau sudah tingkat alia kan anak-anak lebih kritis, terus pertanyaan juga lebih berkembang gitu ya. Berarti persiapannya memang harus benar-benar menguasai materinya ya. Iya. Jadi tidak hanya secuil sesuai di buku gitu ya. Iya, harus benar-benar mempersiapkan. Ditambahkan lagi materi-materi dari yang lain. Baik Ibu, tolong lihat di kisi-kisi pertanyaan yang paling bawah. Yang paling bawah. Pertanyaan yang coba paling dilihat bawah. Di situ, Bu. Dibacakan soalnya. Di poin 7 paling bawah, Bu. Atau poin yang masih tadi. Di poin yang masih tadi tapi yang terbawah, yang paling bawah. Oh iya. Tadi di format awal tapi yang terbawah. Oh iya. Apakah RPP Saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan HOTS harap ditunjukkan? Kalau menurut saya sudah sih, Bu. Ntar saya lihat RPP-nya ya, Bu. Ini RPP-nya, Bu. Kalau menurut saya ini sudah masuk kategori HOTS ya, Bu, karena saya IPK-nya untuk pengetahuan dan untuk pengetahuannya saya mengambil rata-ratanya C4, menjelaskan, menganalisis, dan menyimpulkan. Dan ini untuk contoh soalnya juga, saya membuat kisi-kisi yang soalnya yang soalnya mendekati ke host gitu, Bu. Salam. Ini untuk IPK-nya, Bu. Menjelaskan C4, pengertian dalil jarimah mencuri dan merampok, menyamun atau merompak. Kemudian 32.2 menganalisis C4 ketentuan jarimah mencuri dan merampok, menyamun atau merompak. Kemudian 3.2.3 menyimpulkan C4 hikmah jarimah mencuri dan merampok, menyamun atau merompak. Patokannya kalau untuk host menurut saya dari sini, Bu, dari kalau dari menurut taksonomi ya diambilnya dari C4. Kalau C1 sampai C3 itu masuknya ke loss bukan ke hots, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, satu lagi, Bu, yang di bawahnya lagi. Oh, yang di bawahnya lagi. Yang kisi-kisi, Bu? Ya. Oh, sudah. Oh, kembali ke soal kisi-kisi tadi. Oh, tadi yang nomor 5, Bu, belum. Mangga dibacakan lagi soalnya, Bu.
bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan proses atau langkah-langkah. Kalau menurut saya langkah yang pertama itu menganalisis SKL, KI, KD, dan IPK terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga menentukan metode sama pendekatan sama alat nanti yang akan digunakan ketika pembelajaran. Kemudian untuk proses yang kedua ketika proses pembelajarannya, yang pertama seperti biasa ada pembukaan kegiatan inti ya Bu, ada pendahuluan kegiatan inti sama penutup. Karena di sini saya mengambilnya PBL, jadi mengambil dari sintak PBL tersebut mulai dari mengorientasi, kemudian membimbing anak, kemudian membimbing anak dalam mencari gagasan, kemudian mempersilahkan anak mempresentasi, kemudian yang terakhir menyimpulkan pembelajaran. Nah, tahap terakhir penutup seperti biasa, kemudian tahap yang paling akhir ketika pembuatan soal itu yang paling penting adalah membuat kisi-kisi Bu, membuat kisi-kisi soal supaya nanti terstruktur dengan baik, apakah soal tersebut memang betul-betul bisa masuk HOTS atau tidak, tapi dengan mengacu kepada IPK tadi yang sudah ditentukan di awal dalam pembuatan RPP. Mungkin itu, Bu. Baik, ada tambahan lagi, Bu. Nah, ketika pembelajaran. Ya, Bu. Halo, Wis, suara Ibu terdengar? Ya, terdengar, Bu. Suara saya masih terdengar, Bu Is? Terdengar jelas, Bu. Halo, Wis. Halo? Baik. Iya, jelas, Bu. Dalam pembuatan PTK, Ibu ambil kasus apa, Bu? Dalam PTK. Masalahnya? Masalahnya saya disamakan dengan RPP, Bu, tentang PJBL melalui metode diskusi, upaya meningkatkan hasil belajar dan tujuan pembelajaran melalui PBL dengan metode diskusi. Itu Bu, judul yang saya gunakan ketika kemarin membuat proposal PTK. Hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya alhamdulillah, Bu, karena ada 3 siklus, alhamdulillah dari setiap siklus itu ada perubahan, walaupun dari siklus pertama ke siklus kedua perubahannya tidak terlalu pesat gitu, berbeda dengan siklus yang ketiga. Alhamdulillah ada perubahan sedikit, Bu, jadi siswa minimal mereka bisa mencapai KKM dalam pembelajaran gitu. Tidak ada yang siswa mendapatkan nilai di bawah KKM ketika mempelajari pelajaran tentang hudud, karena materinya juga sama itu yang saya ambil, Bu. Oke, terima kasih, Bu Is. Sudah berapa menit nih waktunya, Bu Is? Tadi berangkat dari pukul 9.05 ya? Tadi nggak lihat jam. Sudah 30 menit belum, Bu Is? Kalau kayaknya sudah nyampe Bu. 25 menit belum? Baik, terima kasih, cukup Bu Is ya. Semoga apa yang diharapkan Bu Is tercapai ya. Amin, jadi Ibu. Guru yang benar-benar profesional. Amin. Mangga dilanjut untuk terima kasih, Bu. Waktu sekarang